Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Untuk yang pertama kita akan belajar Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Kita sudah membaca teks pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Dari teks tersebut kita dapat melihat perkembangan Jonas mulai dari saat akhir sampai Jonas kelas 3 SD. Kita juga dapat membuat cerita sendiri tentang perkembangan kita dari bayi sampai kelas 3 SD. Nah, kita bisa membuat cerita kita sendiri. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan melakukan wawancara dengan orang tua kita. Tapi sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa ya? Ini adalah contoh pertanyaan yang dapat kalian ajukan kepada orang tua kalian. Yang pertama, berapa berat badan dan tinggimu saat lahir? Kemudian, berapa berat badan dan tinggimu saat kelas 3 SD atau sekarang? Kemudian, makanan apa yang paling kamu sukai saat kecil? Lalu, apa mainan kesukaanmu saat kecil? Dan, apa kegiatan yang paling kamu sukai saat kecil? Nah, Miss Cynthia akan kasih contoh, misalnya ini adalah tentang Miss Cynthia. Berat badan Miss Cynthia saat lahir adalah 3 kg. Dan tinggi saat lahir adalah misalkan 35 cm. Berat badan Miss Cynthia saat kelas 3 SD adalah misalnya 35 kg dan tinggi saat SD kelas 3 SD adalah 110 cm. Makanan yang paling Miss Cynthia sukai saat kecil adalah bubur dan sayuran. Kemudian mainan kesukaan saat kecil adalah boneka. Dan kegiatan yang paling Miss Cynthia sukai saat kecil adalah bermain petak umpet. Nah, itu adalah contoh cerita dari Miss Cynthia. Nah, sekarang tugas kalian adalah ajukan pertanyaan wawancara tersebut kepada orang tuamu. Kalian bertanya dulu kepada orang tua kalian. Setelah mendapatkan jawabannya, lalu kalian buatlah cerita dari hasil jawaban wawancara kalian tadi. Dibuat cerita seperti cerita Miss Cynthia tadi ya. Nah, itu adalah pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Selanjutnya adalah PPKN. PPKN hari ini kita akan belajar tentang menghargai keberagaman sebagai pengalaman sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sila pertama Pancasila dan hari ini adalah sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah mata rantai yang berbentuk lingkaran. Salah satu pengalaman sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Jadi, diingat-ingat, salah satu pengalaman sila kedua Pancasila itu apa? Yaitu adalah menghargai keberagaman. Nah, keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Jadi, keberagaman ini harus disyukuri karena apa? Merupakan karunia dari Tuhan. Kemudian ada banyak keberagaman yang dapat kita amati, misalnya keberagaman yang ada di sekolah. Nah, coba kita lihat di sekolah kita ada banyak sekali keberagaman. Ada teman laki-laki dan juga ada teman perempuan. Ada yang tinggi dan ada yang kurang tinggi. Ada teman yang suka membaca, ada yang suka main mobil-mobilan, ada juga teman yang suka bermain boneka. Nah, berbeda-beda kan? Meskipun kamu dan juga teman-temanmu memiliki perbedaan, kita harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Jadi kita harus tetap mengamalkan sikap bersatu. Tidak boleh tidak bersatu, tapi harus tetap bersatu walaupun berbeda. Kemudian, manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah adalah sebagai berikut, ada 4 hal. Yang pertama adalah terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Nah, kalau ada bersatu, jadinya di sekolah kita bisa apa? Di sekolah tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kemudian terjalin persaudaraan yang erat di sekolah, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan dan mencegah terjadinya perselisihan. Nah, itu tadi adalah manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Ada 4 ya, diingat-ingat ya sayang. Nah, ini adalah tugas kalian. Jadi tugasnya adalah tuliskan apa saja manfaat sikap bersatu di sekolah. Jadi tadi manfaat sikap bersatu di sekolah ada apa aja ya? Diingat-ingat kalau sudah ditulis di buku tugasnya. Kemudian ini PR-nya. Untuk tematik hari ini PR kita adalah PPKN,
PR-nya yaitu tuliskan 2 contoh keberagaman yang kamu temukan di sekolah. Nah, kalian tuliskan 2 contoh keberagaman yang ada di sekolah itu apa? Nah, ada banyak sekali, kalian cuma tuliskan 2 contohnya saja. Selanjutnya kita akan belajar SBDP. SBDP kali ini kita akan memperagakan gerak kuat dan gerak lemah dalam bentuk tarian. Nah, kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita dengan gerak kuat dan lemah. Kepala dapat melakukan gerak lemah dan lembut. Nah, kepala itu bisa melakukan gerak lemah dan lembut. Sedangkan tangan dan kaki dapat melakukan gerakan kuat ataupun lemah. Nah, kalau tangan dan kaki bisa dua-duanya, bisa kuat ataupun lemah. Gerak kuat dan lemah dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari. Jadi, gerak kuat dan lemah itu bisa diperoleh dari mana? Dari meniru aktivitas manusia sehari-hari. Seperti apa? Seperti bermain, bekerja, dan juga berkebun. Gerak meniru mengangkat barang dapat dilakukan dengan tenaga kuat. Nah, coba kita sekarang praktekkan mengangkat barang. Misalnya kalian mengangkat tumpukan buku. Nah, coba kalau kita angkat tumpukan buku itu kan berarti kita siapkan tenaga yang kuat. Kalau tenaga kita lemah, kita nggak akan kuat angkat bukunya. Angkat tumpukan buku itu. Nah, gerak meniru permainan, misalnya ular tangga dan kucing-kucingan dilakukan dengan gerak lemah. Misalnya kita bermain ular tangga, kita nggak boleh dengan tenaga yang kuat, nanti teman-temannya kedorong. Dan kucing-kucingan juga seperti itu. Jadi harus dengan gerakan yang lemah. Nah, berikut adalah macam-macam gerakan yang dapat kita praktekkan. Nah, yang pertama adalah gerakan menyapu. Kalian sudah tahu kan gerakan menyapu seperti apa? Yang sering bantu mamah di rumah menyapu pasti sudah tahu. Kemudian gerak menjemur pakaian, gerak menyiram bunga, gerak mencangkul, dan gerak bermain lompat tali. Pasti semuanya sudah bisa ya melakukan gerakan ini ya. Nah, tugasnya adalah buat sebuah video yang beragakan macam-macam gerakan berikut. Nah, kalian buat sebuah video. Nah, gerakannya itu, memperagakannya itu gerakan menyapu. Pasti sudah bisa semua kan? Kemudian gerak menjemur pakaian, gerak menyiram bunga, gerak mencangkul, dan gerak bermain lompat tali. Kalian buat videonya itu digabungkan jadi satu ya, misalnya gerak menyapu, setelah itu gerak menjemur pakaian, kemudian gerak menyiram bunga, gerak mencangkul, dan gerak bermain lompat tali. Nanti itu kalau digabungkan bisa menjadi sebuah tarian yang bagus. Nah, jangan lupa untuk mengucapkan shalom pada awal video dan juga terima kasih, Tuhan memberkati pada akhir video. Nah, selamat belajar ya nak. Kalau misalnya belum paham, boleh telepon Miss Cynthia. Miss Cynthia akan terangkan secara video call. Nah, itu adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.